Nasdem menawarkan Prabowo jadi cawapres Anies. Meskipun bercanda, menurut saya juga tidak etis lah. Apalagi Pak Prabowo juga sudah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Gerindra. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, padahal juga masih baca pres ya, bakal calon presiden 2024. Itu pun kalau ada partai yang mengusungnya. Bahkan juga Anies belum mendaftarkan di KPU. Ya kalau capres kan itu sudah terdaftar di KPU lah minimal. Tetapi ini sangat pede, bahkan pedenya sundul langit ya. Di sini ada berita yaitu ajak Gerindra gabung ke koalisi perubahan. Nasdem tawarkan Prabowo jadi cawapres Anies. Prabowo jadi cawapres Anies. Yang punya mesin politik siapa? Juga Prabowo. Prabowo juga pemilik tunggal Gerindra. Bahkan juga pada perolehan suara pemilu pada 2019 yang lalu, Gerindra memiliki suara ya lumayan besar, 17.500.000. Jauh dengan Nasdem, bahkan Nasdem kalau nggak salah 12.600.000 sekian, selisihnya 5 juta. Tetapi di sini kok dengan PD-nya yaitu menawarkan Prabowo jadi cawapres Anies. Ya kalau menurut hitung-hitungan saya sih cuma 5% ya. Kira-kira Prabowo jadi cawapres Anies. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Radianto. Percaya diri itu bagus, tapi kalau kebablasan namanya tak tahu diri. Ya kita tahu kan elektabilitas di berbagai lembaga survei Prabowo Subianto ya di atas Anies Baswedan. Kita ketahui Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ketika dilakukan survei, Prabowo itu tepat di atasnya Anies Baswedan. Ya selalu begitulah, bahkan selisihnya juga lumayan besar. Bisa 5%, bisa 7% dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal. Saya sangat kaget ketika ada screenshotan berita seperti ini, yaitu Nasdem menawarkan Prabowo jadi cawapres Anies. Meskipun bercanda, menurut saya juga tidak etis lah. Apalagi Pak Prabowo juga sudah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Gerindra. Nah, dari sini coba kita lihat komentarnya ya. Namanya juga keblinger, ibarat sopir bajai ajak pembalap formula dan tawarkan pembalapnya jadi navigator, padahal sopir bajainya belum pernah naik mobil balap. Penghinaan gak nih Ki? Tergantung penerimaan yang ditawari. Apa iya mereka, khusus Prabowo memangnya mempromosikan baca pres itu gak butuh biaya? Rugilah bandar kalau gak jadi baca pres. Nah, dari berita ini ya, yaitu di tengah dinamika politik Pilpres, isu rujuknya Partai Gerindra dan PKS. Nah, gara-gara isu rujuknya Partai Gerindra dan PKS, akhirnya Waketum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan tidak ada yang salah dengan harapan. Namun kata Ahmad Ali, pihaknya justru berharap bahwa Gerindra bisa ikut bergabung dalam koalisi perubahan mendukung Anies Baswedan sebagai capres, karena Nasdem sudah komunikasi intens dengan PKS dan juga Partai Demokrat. Ketiga partai sudah melakukan komunikasi banyak hal yang disepakati dalam pertemuan itu. Ketika Mas Fadli mengharapkan ada kemesraan kembali dengan PKS Gerindra, itu adalah hal yang biasa saja. Menurut Ali, jika Gerindra mau bergabung dengan Nasdem, maka bisa saja terjadi duet Anies dan Prabowo, yang mana Prabowo akan menjadi cawapres Anies. Sungguh ngakak sekali. Ya tapi bisa jadi ya besok tiba-tiba ada kejutan-kejutan baru. Ternyata Pak Prabowo menjadi cawapres, yaitu menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo ya, bisa jadi. Karena Anies bisa jadi juga Anies tidak bisa menjadi capres, karena bentuk koalisi sekarang ini saja masih belum solid kalau menurut saya ya. Belum ada deklarasi resmi dari Partai Demokrat, dari PKS dan Nasdem. Bahkan Anies saat ini juga masih didukung satu-satunya partai, yaitu Partai Nasdem. Jadi menurut saya ajakan Nasdem soal Prabowo menjadi cawapres Anies sangat sulit terwujud, dan bahkan juga ya 95% tidak mungkin. Bahkan kalau kita ingat ya perjuangan pada saat Pilkada 2017 lalu juga Prabowo Subianto sudah all out ya. Bahkan menggerakkan mesin dari partai untuk memenangkan Anies Sandi pada saat itu. Masa sih sekarang malah terbalik, yaitu Pak Prabowo menjadi cawapres Anies?
Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini Good News Indonesia. Di tengah dinamika politik jelang Pilpres 2024, isu rujuknya Partai Gerindra dan PKS rujuk dalam koalisi Pilpres ikut mengemuka. Kali ini, setelah Wakil Ketua Umum Waketum Partai Gerindra Fadlizon mengatakan adanya peluang itu. Terkait hal ini, Waketum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan tidak ada yang salah dengan harapan. Ya, namanya juga harapan, apa yang salah? Iya kan? Kata pria yang akrab disapa Ahmad Ali itu kepada wartawan dikutip pada Selasa 6 Desember 2022. Namun, kata Ahmad Ali, pihaknya justru berharap bahwa Gerindra ikut bergabung dalam koalisi perubahan mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Karena Nasdem sudah komunikasi intens dengan PKS dan Partai Demokrat. Dan hal yang wajar juga jika Gerindra kembali mengharapkan kemesraan dengan PKS. Ketiga partai sudah melakukan komunikasi banyak hal yang sudah disepakati dalam pertemuan dan komunikasi itu. Kemudian ketika Mas Fadil mengharapkan ada kemesraan kembali antara PKS dengan Gerindra, itu adalah hal yang biasa saja, wajar saja, ujarnya. Menurut Ali, jika Gerindra mau bergabung dengan Nasdem, maka bisa saja terjadi duet Anies dan Prabowo, yang mana Prabowo akan menjadi cawapres Anies. Bisa jadi Anies calon presiden, Prabowo calon wakil presiden kan, ungkap Ahmad Ali. Anggota DPR RI itu menjelaskan alasannya karena Anies sudah dicalonkan oleh koalisi perubahan sebagai capres. Jadi kalau kesepakatan itu tidak bertemu maka tidak bergabung. Sama halnya dengan Nasdem yang menghargai proses pencawapresan Prabowo di Gerindra. Kan Anies sudah dicalonkan oleh koalisi perubahan. Ya, kalau tidak ketemu itu ya berarti tidak bergabung. Sederhana sajalah, kita juga menghargai proses pencapresan Pak Prabowo di Gerindra itu, hal yang kita hormati. Tentu Nasdem mengharapkan Gerindra menghormati proses yang sudah berjalan, tendas Ahmad Ali. Bahkan Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengusulkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Waketum Partai Persatuan Indonesia Perindro Boyke Nofrison menilai usulan tersebut tidak etis. Usulan itu ibarat mengajarkan ikan berenang di air yang bening. Publik tahu bahwa elektoral Prabowo itu jauh lebih tinggi dari Anies. Dan beliau itu, Pak Prabowo, pemimpin Partai Gerindra, yang mesin partainya jauh lebih hebat dan solid dari Nasdem. Realitanya, peringkat nomor 3 terbesar, ujar Boyke pada Selasa 6 Desember 2022. Aktivis 98 itu menilai seharusnya Nasdem menghargai partai lain. Jangan mengintervensi dapur Gerindra. Tidak etis lah. Masa Waketum Nasdem Pak Ahmad Ali meminta Pak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra untuk menjadi pendamping Anies sebagai cawapres, katanya sambil tertawa. Boyke merincikan, daya tawar politik yang dimiliki Nasdem dan Gerindra jelas berbeda. Hasil pemilu 2019 membuktikan Gerindra finish di urutan ketiga dengan raihan 17.500.000 suara. Setelah itu baru Nasdem di peringkat keempat 12.600.000 suara atau selisih 5 juta suara. Prabowo selain capres Gerindra, beliau juga pemilik tunggal Gerindra. Nah, Anies kan tidak punya partai dan bukan siapa-siapa. Masa orang yang gak punya modal presidensial threshold-nya dipaksa menjadi capres dari seorang Prabowo Subianto yang jelas-jelas pemilik modal politik pungkasnya. Diketahui sebelumnya, Waketum Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan harapannya agar Gerindra bergabung dengan koalisi perubahan yang diusung bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Bisa jadi Anies calon presiden, Prabowo calon wakil presiden kan, ujar Ali pada 6 Desember 2022. Pernyataan ini merupakan pendapat atas isu rujuk Partai Gerindra dan PKS untuk Pilpres 2024. Waketum Partai Gerindra Fadlizon mengatakan tidak tertutup peluang PKS dan Gerindra rujuk karena kedua partai ini adalah sekutu di Pilpres 2019 yang lalu. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno didukung penuh Gerindra pada Pilgub DKI 2017 yang lalu. Namun kini Anies telah diumumkan sebagai capres oleh Nasdem. Apa tanggapan Gerindra yang telah menunjukkan Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024? Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan banyak pihak yang sudah mengingatkan hal itu sejak 2017. Anies dinilai sosok potensial yang bisa melawan Prabowo di Pilpres. Dulu ketika Pak Prabowo akan memberi persetujuan Anies Baswedan jadi cagup, banyak yang mengingatkan Anies nanti berpotensi menjadi capres yang berpotensi menyaingi Pak Prabowo.
Banyak yang mengingatkan, termasuk saya diingatkan banyak orang, kata Muzani di Gedung DPR Senayan pada Kamis 6 Oktober yang lalu. Namun Muzani menuturkan, pandangan itu diabaikan karena Gerindra menilai Jakarta membutuhkan sosok seperti Anies. Oleh karena itu, mereka tetap mengusungnya bersama Sandi. Tetapi kepentingan dan kemaslahatan Jakarta lebih diutamakan daripada kepentingan dan kebutuhan politik kita. Itu yang terjadi pada saat 2012, hal yang sama ketika kami mengusung Jokowi Ahok Imbu Dia. Saat memilih pengusung Anies di Pilgub DKI, Muzani meminta seluruh kader mendukung secara penuh. Namun, menatap 2024, Prabowo meminta kader agar tidak mengungkit kebaikan yang pernah dilakukan. Sekarang yang diminta Pak Prabowo kepada para kader adalah jangan pernah berpikir kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan kebaikan yang sama. Lupakan terhadap semua kebaikan yang sudah kita berikan kepada masyarakat dan bangsa. Karena sudah terlalu besar bangsa dan rakyat memberikan kebaikan kepada kita, ungkap Wakil Ketua MPR itu. Muzani juga menegaskan Gerindra sudah biasa berjuang menghadapi zaman apapun menghadapi pemilu. Ia pun memastikan jika akhirnya harus berhadapan dengan Anies, maka Gerindra akan maksimalkan memenangkan Prabowo. Gerindra sudah biasa fight. Gerindra sudah biasa all out dengan sebuah popularitas yang rendah, elektabilitas yang tidak laku dan menjadikan orang popularitasnya lebih tinggi sampai tokoh itu dinikmati sudah biasa. Dan kita akan kerja yang sama di tahun 2024, kata Muzani. Kalau kemudian harus bertemu Anies dan Pak Prabowo, kita harus berjuang untuk menangkan Pak Prabowo jadi presiden, tutup Muzani. Diketahui sebelumnya nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto diserukan sebagai Capres 2019 oleh pendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Mereka meneriakkan itu saat menghadiri kampanye akbar pasangan Cagup nomor urut 3 itu. Bapak Prabowo presidenku, seru sejumlah pendukung sambil mengibarkan bendera Partai Gerindra di lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Minggu 5 Februari 2017. Mendapati teriakan-teriakan seperti itu, Prabowo pun menanggapinya dengan candaan. Dia mengajak agar para pendukung itu memenangkan Anies Sandi terlebih dahulu dalam Pilgub DKI 2017. Kalau kalian ingin saya jadi presiden 2019, Anies Sandi gubernur DKI, betul? Tanya Prabowo yang disambut sorak-sorai pendukung. Dia pun mengajak agar para pendukung Anies Sandiaga memastikan kemenangan pasangan itu. Menangkan Anies Sandiaga, kalian harus kerja keras, jangan teriak-teriak di sini, tutur Prabowo. Cagup Anies Baswedan pun menyampaikan hal serupa. Dia meminta para pendukungnya itu mengawal kemenangan mereka dalam pilkada tanggal 15 Februari yang lalu. Ketika nyoblos, pastikan jaga TPS-nya sampai tutup, perhitungannya sampai tuntas. Ikhtiar berbulan-bulan jangan sampai sirna karena tidak disiplin. Siap disiplin? Pastikan di tiap TPS yang menang nomor, tanya Anies yang disambut teriakan 3 para pendukungnya. Diketahui pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, hingga kini peluang kemenangan Prabowo Subianto atas Anies Baswedan pada pemilu 2024 terbuka sama besarnya dengan kemungkinan kekalahannya. Jika dilihat dari elektabilitas para tokoh saat ini, Prabowo lebih berpotensi unggul, sebab menurut survei di berbagai lembaga elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu masih melampaui Anies. Namun menurut Adi, perolehan suara keduanya ke depan sangat ditentukan oleh calon wakil presiden yang akan mereka gandeng. Penentunya adalah siapakah cawapres di antara mereka. Salah pilih cawapres tentu akan menjadi kiamat, kata Adi kepada Kompas.com pada Kamis 6 Oktober. Adi juga mengatakan jika cawapres Prabowo kuat dan populer, semakin tipis peluang kemenangan Anies. Sebaliknya, seandainya cawapres Anies lebih menjanjikan, maka terbuka peluang kemenangan Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Adi, cawapres menjadi penentu lantaran elektabilitas Prabowo maupun Anies sama-sama belum dominan. Cawapres itu adalah kunci kalau saya lihat untuk 2024. Karena nama-nama yang hendak maju sebagai capres itu belum sampai angka psikologis untuk mengamankan kemenangan dalam Pilpres, ujarnya. Di sisi lain, Adi menyebut Prabowo unggul karena berpotensi mengantongi dukungan dari Presiden Joko Widodo. Ia juga memprediksi Presiden akan memberikan endorsement buat Prabowo alih-alih untuk Anies yang notabene datang di kalangan oposisi. Apalagi sejak 2019, Gerindra telah merapat ke pemerintahan Jokowi. Prabowo bahkan dipercaya menjadi Menteri Pertahanan hingga kini. Ini satu variabel dominan yang menurut saya akan membuat kekuatan Prabowo relatif berlipat, ucap Adi.
Kendati Prabowo sudah berulang kali gagal di Pilpres, lanjut lagi. Publik akan banyak mempersoalkan wajah lama. Justru besarnya elektabilitas Prabowo hingga kini memperlihatkan bahwa mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat itu tetap mendapat tempat di hati pemilih meski berkali-kali tumbang. Oleh karenanya, dia menilai Prabowo punya peluang besar untuk menang jika berhadapan dengan Anies pada Pilpres mendatang. Meski demikian, dia menekankan bahwa saat ini belum ada satupun capres definitif. Meski Prabowo dan Anies sudah dideklarasikan sebagai calon presiden, namun partai-partai politik perlu berkoalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold-nya. Seseorang baru disebut sebagai capres jika sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum dan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Dengan demikian, lanjut Adi, peluang perubahan kandidat maupun koalisi masih terbuka lebar. Jadi Prabowo, Anies, dan lain-lain itu adalah sosok yang dinilai punya potensi maju. Minimal sudah ada partai yang siap mengusung mereka. Bagaimana diketahui, Prabowo telah mendeklarasikan dirinya siap maju sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang. Pencalonan Prabowo didukung oleh Partai Gerindra. Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, kata Prabowo dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat pada 12 Agustus 2022 yang lalu. Sementara Anies dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem. Baru-baru ini orang nomor 1 di DKI itu pun mengaku siap menjalankan tugas baru yang diamanatkan oleh Nasdem. Kami siap calon presiden. Dengan mohon ridho Allah dan seluruh kerendahan hati, kami terima demi bangsa Indonesia, kata Anies di kantor DPP Nasdem, Jakarta pada Senin 3 Oktober 2022. Baik Prabowo maupun Anies hingga kini mengaku belum menentukan cawapres mereka. Bahkan diketahui, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera M. Khalid mengatakan bahwa Anies Baswedan pernah diajak oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres pada Pilpres 2019 yang lalu. Namun, kata dia, Anies dan PKS kala itu menolak. 2019, kita minta Pak Anies fokus jadi gubernur, karena waktu itu sempat Pak Prabowo mau tarik Pak Anies jadi cawapresnya. PKS tidak setuju dan minta Pak Anies tetap jadi gubernur. Baik Pak Anies maupun PKS tidak setuju, ujar Khalid kepada IDN Time pada Minggu 16 Oktober 2022. PKS pada 2019 merupakan salah satu partai yang berkoalisi dengan Gerindra pada Pilpres 2019 dan akhirnya Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pada kesempatan yang sama, Khalid mengatakan bahwa PKS sedang mematangkan skema koalisi dengan Nasdem dan Demokrat. Menurutnya, yang baru dikuatkan terlebih dahulu adalah fondasinya. Kita maunya ketika sepakat koalisi semuanya sudah lengkap. Platform, pasangan capres-cawapres, desain pemerintahan ke depan seperti apa, dan strategi pemenangannya mau seperti apa, ucap dia.